Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-thahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, Ibu Bapak, para mahasiswa, saudara yang saya cintai dan saya banggakan, para mahasiswa pasca, saya juga gabung, saya kirim juga link ke kelas S2 ya, ekonomi makro. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam satu tayangan melacak sumber-sumber bahan ajar. Jadi dengan tayangan ini nyaris selesai kuliah kita sebetulnya ya. Itu dengan tayangan ini nyaris selesai kuliah kita. Nah di sini ini bisa melihat ya, ini kursor saya bergerak kemana? Bisa, Prof. Oke, di sini ada https://openstart.org subject. Jadi sebetulnya sebelum ke ini ada social sciences, ini ada subjek dulu nih. Ya, ini ada subjek dulu. Jadi kita social sciences-nya kita close dulu ya. Seperti apa tampilannya? Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi ini web afiliasinya ke Rice University di Amerika dan menyediakan buku-buku secara gratis tidak hanya untuk para mahasiswanya. Ya, tidak hanya untuk para mahasiswanya tapi juga untuk siapapun yang berhasil menemukan web ini dan bisa diunduh secara gratis. Jadi ini berbeda dengan Library Genesis. Ini mungkin saya ulang ya, saya pernah menyampaikan itu. Berbeda dengan Library Genesis yang hanya boleh diunduh oleh negara dengan sistem hukum seperti Rusia. Itu. Jadi kalau di Rusia boleh, katanya begitu ya. Saya sendiri harus ngecek ulang. Tapi informasi yang saya terima seperti itu. Ini bisa yang ini bisa diunduh secara gratis dari manapun. Sementara yang Library Genesis itu di luar negara yang menganut sistem hukum tidak seperti Rusia atau negara yang sama dengan yang dipersamakan dengannya, ya tetap itu disebut sebagai ilegal. Meskipun hari ini kita melihat semakin banyak postingan-postingan ya merujuknya ke Library Genesis ya. Saya lebih memilih Ibu Bapak ke archive.org aja ya, yang tempo hari sudah saya tunjukkan itu. Nah, di sini di apa? Jadi OpenStack. Ini ya. Ini ada subjek. Jadi ini induk webnya. Ini ada subjek. Kita bisa klik social sciences karena ilmu ekonomi itu ada di ilmu sosial ya, di ilmu rumun ilmu sosial. Nah, di sini ada sekian buku. Tadi Pak Mugni, mana Pak Mugni? Pak Mugni itu kok bahasanya aneh. Bahasanya jangan pilih bahasa yang di luar Inggris ya. Tapi kalaupun kita klik itu bolehlah, kita nanti lihat seperti apa. Oke, di sini ada sekian buku. Dan social sciences yang ini ya, mulai dari ujung kiri atas sampai dengan ujung kiri bawah. Di sini ada buku economics ya. Jadi mata kuliah kita yang wajib Ibu Bapak saudara buka itu ini nih. Yang pertama ini Economics edisi 3. Ini minggu lalu saya sampaikan, saya pakai ngajar ini di S1 ya. Nah, sementara untuk S2 S3-nya di sini ada
mikro makro ya, ada mikro makro. Jadi kalau kita buka yang ini bukan bahasa Inggris ini mungkin apa Polandia atau mana ya. Nah, kita buka yang bahasa Inggrisnya dan kita coba buka edisi 3 lah ya ini. Ini yang makro edisi 3, yang mikro edisi 3. Oke, sekarang kita coba dulu economics yang ini. Kita buka. Ibu bapak yang di depan laptop, PC masing-masing boleh melakukan hal yang sama. Jadi cara bukanya ini klik kanan, open link in new tab, dapat ini. Ya, nah dapat ini. Ibu bapak, oke, kita nggak perlu login ya, kita nggak perlu login, kita langsung dapat. Nah, di sini ada summary-nya. Oke, kita bisa buka langsung table of content atau view online ya. Kita buka table of content dulu. Nah, di sini kita langsung bisa melihat RPS yang tempo hari saya sampaikan itu. Ya, saya sering menyebutkan ya seperti inilah. Oke, ini ada chapter 1, chapter 2 sampai chapter berapa nih? Lupa saya. 26 ya. Oh itu. Oh, 36. 34 ya. Nah, ini sampai 34. Oke. Ini oke. Sebelum chapter 19 itu mikro. Dari chapter 19 ke sampai dengan selesai itu makro. Itu ya. Ini ada chapter 19 nih. Tuh. Itu seperti itu. Nah, sekarang kalau kita buka ini yang judulnya Principle of Economics itu ya. Principle Economics. Nah, sekarang kalau kita buka yang mikro, oke. Oh iya dia. Muflih Makmun mohon di oke. Oke. Nah, jadi ini yang mikro ya. Nah, yang makro oke. Ini yang economics, principle of economic ya, pengantar lah boleh jadi seperti itu ya. Meskipun ketika kita baca bukunya ternyata bukan pengantar ya, pengantar yang diperluas. Oke. Yang mikro ya ini kita bisa buka, klik kanan, open link. Oke, dapat. Kita buka table of content. Nah, ibu bapak saudara, ketika kita buka table of content-nya, baik yang principle of economics atau yang principle of mikro ya, ekonomi mikro ini sama nih. Dan ini sama dengan bukunya Samuelson. Ya, ini chapter 1. Ini chapter 1. Ini yang principle of economics, ini yang principle of microeconomics. Ini introduction, what is economic dan seterusnya. Oke. Ya. Demikian juga yang makro. Mana makro? Ah, ini. Demikian juga yang makro. Oke, mari kita lihat. Ini yang makro ya. Ini makro nih. Ini mikro. Ini economics. Oke, sama ya. Itu. Nah, jadi bab 1, bab 2 paling tidak dari sudut pandang saya ini sebetulnya pengantar itu. Bab 1, bab 2. Mulai masuk bab 3 itu masuk ke mikro. Ya. Kalau kita lihat di bukunya economics ini, ini ya.
Jadi mikro itu dimulai dari demand and supply. Oke, mari kita lihat. Ibu bapak boleh melakukan hal yang sama. Ini dibuka ya, klik kanan. Nah, inilah bab 3, Introduction to Supply and Demand. Ya, Introduction to Supply and Demand ini seperti ini. Nah, andai kita merasa terkendala bahasa, minggu yang lalu saya sudah coba contohkan ya, ini saya ulang. Ini ibu bapak nih, di Google-nya, di Google Chrome-nya, saya gunakan Chrome, itu ada add-in Google Translate. Itu ada add-in Google Translate, ini bisa kita klik Translate this page. Ya, ini pilih Indonesia. Nih. Tuh, langsung pengantar, permintaan, dan penawaran. Jadi kalau kemarin agak sore, jam berapa? Jam 2 ya, saya kirim chat GPT. Sekarang saya kirim chat bahan ajarnya langsung. Udah langsung dipercaya deh. Kalau chat GPT harus cek-cek dulu ya. Nih. Bisa lihat ya, gambar 31 pasar petani sayuran dan buah-buahan organik yang ditanam. Terbaca ini? Terbaca, Bro. Oke. Nah, oke. Jelas, Bro. Nah, ini ya. Jadi ini langsung ibu bapak bisa gunakan. Ya. Jadi mulai dari chapter 3 sampai chapter 18. Kalau di prinsipal ya, itu mikro. Dari chapter 19 sampai chapter akhir 3 berapa tadi? 34 itu makro. Gitu ya. Gitu. Jadi bagi yang kelas makro nih, mulai dari chapter berapa tadi, 19 ini ya, mulai dari 19 kita bisa buka nih, klik kanan, open link. Nah kan, ini masih bahasa Inggris, gimana mengindonesiakannya, ini klik translate this page. Oke, translate to Indonesia, langsung dapat pengantar perspektif ekonomi makro. Oh, nah di sini ternyata kelangkaan disimpan di makro, sementara di buku-buku lain, termasuk yang saya pegang, yang di pertemuan awal itu, kelangkaan itu di mikro sebetulnya. Dan sebetulnya bukan di mikro, tapi di pengantar ekonomi, di 2 chapter sebelumnya itu, di 2 chapter sebelumnya itu. Nah, jadi kita semua udah langsung dapat buku ini, meskipun kalau langsung diunduh tetap bahasa Inggris yang terunduhnya ya, bukan bahasa Indonesia. Tapi ya itu tadi, kita menjadi terbantu dengan apa yang ada di OpenStack ini. Kalau kita lihat secara online, kita akan bisa menerjemahkannya langsung dengan bantuan Google Translate. Ya, tuh lumayan lah ya, ada beberapa yang agak-agak janggal, tapi kita langsung dapat lah ya, gitu. Kita langsung dapat ya, paling tidak kosakatanya nggak terlalu membuat jadi kendala kita mungkin agak bisa terbantu lah, itu seperti itu. Nah, hal lain yang ingin saya perlihatkan di sini, di bagian akhir
ini ada answer key. Ada kunci jawaban nih. Lihat chapter 1 ya. Nih ya. Scarcity mean humans want for good. Oke, kita terjemahkan. Ini kan latihan soal chapter 1 ya. Ini ada kunci jawabannya nih. Nah, kelangkaan berarti keinginan manusia akan barang dan jasa melebihi pasokan yang tersedia. Pasokan terbatas karena sumber daya terbatas dan seterusnya. Itu. Jadi ini selesai kuliah kita ya. Pasti ya nih selesai deh kuliah kita nih. Ya. Jadi ini semua sudah diberikan oleh ini. Kemarin kan kita baru buka sedikit-sedikit ya ini. Nah, sekarang ini saya ingin perlihatkan bagaimana kita menjadi terbantu, sangat terbantu dengan apa yang ada di OpenStack ini. Ya. Kita menjadi sangat terbantu dengan apa yang ada di OpenStack ini dan ya tinggal kita gunakan. Oke, itu. Jadi kembali ke sini ya, kembali ke sini. Jadi Ibu Bapak boleh gunakan, andai Ibu Bapak mau ngajar di S1 ya boleh gunakan yang prinsipalnya aja, yang ini ya. Meskipun sebetulnya setelah kita baca, paling tidak menurut saya ya, paling tidak menurut saya ini tidak sekedar prinsipal. Ini sudah banyak case study yang juga apa istilahnya di komposisi atau direkomposisi oleh para penulis ini dan diberikan kepada kita para pembacanya yang berhasil melacaknya. Jadi saya merasa beruntung lah dapat masuk ke OpenStack ini dan kita bisa akhirnya dapat ini ya. Jadi mohon maaf di tengah perjalanan kita baru sampaikan ini karena saya baru dapat ini kemarin itu. Ya, sambil mudik lebaran ya. Sambil mudik lebaran itu dapatlah ini. Jadi seperti ini Ibu Bapak, sekarang saya minta Ibu Bapak ada yang bertanya untuk melacak sesuatu deh. Mari kita lacak bersama. Pak Muklis mungkin ada yang mau ditanyakan, gimana caranya mencari inflasi di buku ini misalkan gitu ya. Itu kan kemarin itu judul disertasi Pak Muklis itu asumsinya inflasi tidak terjadi ya. makanya seperti itu ya Pak Muklis ya. Iya. Oke, mari kita lihat inflasi. Inflasi di mana inflasi? Inflasi monopolistik oke, introduction to inflation ya. Nih. Oke. Nih. Ini dahsyat contohnya ya. Ini berapa bacanya ini? 100 billion dollars. 100 billion. Ini angkanya sampai sini. Oke. Sekarang kita Mata uang Zimbabwe. Iya. Itu karena inflasi, Pak. Tahun 2008 tuh. Oke. 100 miliar dolar Zimbabwe ketika dikeluarkan tahun 2008. Bahkan ada tagihan yang ditentukan 100 triliun dolar Zimbabwe. Waduh, ini saya bacanya juga udah repot ya. 100 triliun dolar. Sayangnya mereka hampir dolar Zimbabwe sama dengan 1 dolar. Waduh, berapa ini? Ya, sekian dolar Zimbabwe sama dengan 1 dolar AS. Ini ya. Ini coba ya seperti ini.
Nah, bagusnya buku ini ada take home ya. Bring it home, oke. Saya dulu zaman kuliah itu ada istilah take home. Take home examination. Dikasih apa? Case untuk dibahas, dikasih case untuk dibahas, ya seperti ini. Ngambil case-nya dari buku, silakan dipilih, dibahas dan dilaporkan hasil pembahasannya. Nah, mana pertanyaannya ini nih? Bagaimana bisa terjadi yang ini tuh ya? Bagaimana pemerintah dan seterusnya itu. Nah, itu. Oke. Sekarang pengertiannya Ibu Bapak dari sini. Nih Pak Muklis ya, inflasi itu apa sih? Inilah. Itu. Ya, itu. Jadi kan dosennya nggak usah apa? Dosennya nggak usah bacakan ya, tinggal dibaca aja. Kalau ingin dengar suara pakai immersive reader aja ya. Gitu. Kalau ingin suara pakai immersive reader, gitu. Nah, tinggal kita diskusi aja Pak, Bu, ya. Jadi setelah dosen, jadi ya kembali ya, industri 4.0 atau sekarang sudah 5.0, ada kewajiban baru dosen dan itu trade off ya. Apa kewajiban barunya? Menunjukkan di mana bahan ajar yang bisa secara online diperoleh. Sebetulnya andai dosen tidak memberikannya, ini terjadi di S1 ya Ibu Bapak, mahasiswa S1 jauh lebih dulu tahu. Ya, ada peluang itu, ada peluang mahasiswa S1 jauh lebih dulu tahu. Sebagaimana mahasiswa S1 jauh lebih dulu menggunakan chat GPT. Mereka diam-diam tuh gunakan. Saya bilang, kan saya lihat esai yang mereka bikin. Loh kok ini seperti ini kayaknya beda nih gitu. Terus dilacak, ternyata memang viral sekarang chat GPT itu. Jadi daripada diumpat-umpat, lebih baik dibuka. Karena produk teknologi itu tujuannya untuk memudahkan manusia. Bagi saya chat GPT itu ibarat kita masuk ke ensiklopedi. Itu ya. Kalau ensiklopedi kita ketikkan entry, kalau chat GPT kita tanya, kita minta chat GPT untuk menjelaskan entry itu. Gitu. Jadi inflasi itu dua penyebabnya, demand pull dan cost pull ya. Ada dorongan dari permintaan, ya hukum supply and demand kembali jadi kita belajar inflasi itu kita baca dulu ini. Baca dulu bab 3. Ini ya. Baca dulu bab 3. Baca dulu bab 3 baru kemudian kita bisa lebih paham. Ya, kan kalau di S3 diasumsikan sudah paham ya. Kita bisa lebih paham bagaimana inflasi terjadi. Jadi inflasi penyebabnya dua paling tidak, demand pull dan cost pull. Gitu. Itu Pak Muklis ya, contoh aja nih, contoh. Jadi yang lain juga melakukan hal yang sama. Yang lain melakukan hal yang sama, bagaimana kita memperlakukan bahan ajar ini sehingga kita bisa menjadi sangat terbantu. Sekarang sudah tidak ada kendala lagi, gitu. Ya sudah tidak ada kendala lagi. Paling nanti ya kalau misalkan yang Islamic Economics-nya ya seperti yang tempo hari itu kita gunakan immersive reader. Kalau ini tidak harus masuk dulu ke immersive reader, langsung kita bisa terjemahkan, ya langsung kita bisa terjemahkan. Oke, ini ada berapa nih? Ada berapa nih? 9 lainnya. Oke, saya stop sharing dulu ya. Pak Muklis, Pak Setiadi, Pak Irfan Hilmi, Pak Joni. Wah, Pak Joni ini kelas ES ya.
Ya, siap, Bro. Pak Joni ada di Bandung. Nggak masuk, diizinkan ikut, Bro. Oh gitu, diizinkan ya. Yang lain mana? Ah, ini ada Pak Jalal. Ada Pak Jalal nih, ada Pak Jalal. Gimana Pak Jalal kabarnya? Ada Pak Iqbal ada di kelas. Ah ya. Itu mohon wajahnya muncul lah. Biar Mohon maaf, Bro, nih sambil ini sebelum masuk ini di hadis. oh iya, nggak apa-apa. Mungkin beberapa menit lagi akan diambil HP-nya. Oh iya, iya silakan aja Pak. Ini kan saya coba rekam ya, saya coba rekam. Oh iya masih aman rekamannya. Saya coba rekam, nanti saya share biasa lah. Iya, nanti saya share biasa, gitu ya. Nah jadi ada yang akan ditanyakan dari yang barusan saya tampilkan. Jadi ini ada ibunya nggak? Oh, ada Ibu Suci ya. Ada Ibu Suci, ada Ibu Sofia. Betul ya? Saya pikir nada Hilmi itu ibu, ternyata bapak ya. Pak dia, Ibu Dian, Ibu Dian. Ini ada Kurnia, ibu ya, fotonya ibu nih. Pak Anggara, Pak Suradi dan oke. Nah, jadi ibu bapak seperti itulah sumber-sumber bahan ajar itu, dan kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saya kembali mengulang cara bagaimana saya mengajar mahasiswa pasca itu berbasis kebutuhan masing-masing. Jadi ibaratnya saya dokter spesialis, saya punya 10 pasien hari ini misalkan gitu ya, kan masing-masing keluhannya beda. Itu ya. Jadi kalau masing-masing keluhannya beda, kita nggak perlu ceramah untuk 10 pasien dalam waktu yang bersamaan itu. Ya, itu seperti itu. Saya kasih itu aja, kasih clue ya, kasih clue seperti inilah, ini bahannya di sini. Sakit kepala pakai paracetamol, sakit pinggang pakai, mohon maaf ya saya nyebut merek, pakai apa? Pakai minyak sereh misalkan gitu ya. Itu aja lah gitu. Jadi yang tadi itu, oke ini bagi yang baru masuk ya, saya ulangi, saya share. Nah ini ya. Jadi ini webnya OpenStack ya, OpenStack milik Rice University, openly license 100% free. Jadi kita tidak akan merasa feeling guilty kalau ngunduh dari sini. Dan tadi mahasiswa S2 ada yang lapor saya sudah berhasil unduh, yaitu silakan. Andai tidak diunduh tapi nonton, kita menyimak langsung seperti ini. Andai terkendala bahasa Inggrisnya, kita bisa gunakan Google Translate ini nih ya, translate ke Indonesia. Kita coba translate ke Sunda, mau nggak ya? Tuh, kakurangan hartina kahayang manusia pikeun barang jeung jasa ngalewihan suplai. Gitu ya, ini bahasa Sundanya muncul nih. Gitu ya, ini pakai Google Translate nih ya. Ada nih, jadi ya oke lah. Gitu. Hebat Pak bahasa Sunda. Itu ya, itu jadi ya ya seperti inilah produk teknologi ya, produk ilmu pengetahuan diciptakan untuk membantu masalah yang dihadapi manusia. Gitu. Oke, jadi barusan contohnya saya minta satu lagi deh, sekedar contoh. Siapa yang mau dicarikan diberikan contoh penggunaannya? Pak siapa? Pak Jama, Pak Jalal. Pak Jalal bicara apa? Disertasinya mau tentang apa? Distribusi ya? Iya bro, boleh bro. Oke, distribusi. Kita lihat di sini. Dari growth dulu deh. Lebar, elasticity, consumer choice, monopolistic,
Nah, sebetulnya bisa dari sini ya, bisa dari sini. Perasaan tadi saya udah baca. Kalau enggak soal kemiskinan juga boleh, Prof. Oke. Kalau kemiskinan berarti dari sini, Pak. Pak, soal zakat, Prof. Ya, zakat itu sudah proksi, Pak. Jadi Ibu Bapak, mohon dibiasakan kita menggunakan istilah proksi. Ya. Jadi di mikro zakat itu perilaku konsumen, Pak. Ya, utilitas. Proksinya zakat. Ya, gitu ya. Itu kalau di makro, oke. Nah, ini. How well GDP measures the well-being of society. Ini well-being. Ya, mari kita buka ya. Apa sih well-being itu? Nah, kita oke. Oke, kita lihat. Nah, ini aja deh. Di konsep aja ya, konsep kuncinya. Ah, ini. GDP is an indicator of society. Oke, kita terjemahkan aja ya. Biar sekaligus juga memberi contoh bagaimana terjemahan membantu kita. Seberapa baik PDB mengukur kesejahteraan masyarakat. Nah, ini. Jadi dalam sudut pandang ekonomi, ketika kita bicara zakat itu jangan langsung ke zakatnya, Pak, Bu. Mohon ingat ya. Dari mana? Bahannya kan dari dari Islamic Studies yang sudah kita punya. Ande S1 S2-nya kita Islamic Studies. Ya, Fakultas Syariah, Fakultas apa? Fakultas Usuluddin. Ya pokoknya PTKI lah ya. Gitu. Oke, jadi masuknya tuh dari situ. Jadi tidak ujuk-ujuk jepret zakat bla bla bla, enggak. Kalau sudut pandang ekonomi, tetap kita kembali ke awal itu ya, ke circular flow. RTP RTK itu ya, eh, rumah tangga, konsumen Mohon dan izin, Prof. ya. Majlis mau dimulai ini. Oh, silakan Pak. Jadi mohon yang ada jadwal berikutnya live aja, nggak usah izin Pak, nggak usah izin ya, nggak usah izin. Ya. Oke. Nanti ini tayangannya saya kirim. Ini rekam aja, Prof. Ya, insya Allah. Nyantai Pak. Gitu. Oke, tetap semangat. Waalaikumsalam. Nah, oke. Jadi PDB merupakan indikator standar hidup masyarakat, tetapi itu hanya indikator kasar. PDB tidak secara langsung memperhitungkan waktu luang, kualitas, oke. Tingkat kesehatan, oke. Nah, ini nih, ya. Perubahan, nah ini konsep ada ketidaksetaraan pendapatan, inequality, income inequality. Ya, ini ya. Jadi, mulai dari sini Pak, Bu. Jadi kalau kita mau bicara zakat, mulailah dari ukuran atau konsep kesejahteraan masyarakat. Gitu ya Pak Jalal? Jamal ini. Saya kok inget Jamal ya. Jamal. Di Facebook Jamal tuh kok saya lupa. Oh Jalal. Oh ya, kalau wajahnya jadi inget saya. Jamal yang satu lagi ada teman saya Jamal namanya. Oke. Jadi gitu ya. Kang Jalal ya, Kang Jalal aja. Jadi ketika kita bicara zakat, oke. Nantilah kapan-kapan saya akan bicara namanya logical framework analysis. Jadi logical framework analysis itu begini. Oke, saya buka dulu ya. Saya buka dulu
PowerPoint. Sambil menunggu PowerPoint muncul. Jadi Bu Bapak, ini logical framework analysis itu satu konsep riset yang bisa membantu kita membuat paradigma. Jadi kalau kita bicara zakat misalkan seperti itu ya. Nah, zakat kita simpan di tengah. Sebelum zakat itu ada apa? Setelah zakat itu ada apa? Nah, ketika zakat kita hubungkan dengan entitas yang ada di sebelumnya, oke, ini sudah muncul. Oke, saya coba share. Nggak bisa multi ini. Ini saya share ini ya, share PowerPoint, terlihat? Ya, Bro. Oke. Nah, ini contoh logical framework analysis. Bapak Ibu boleh tanya juga, boleh minta penjelasan ke Pak Setia, karena saya saguru seilmu dengan Pak Setia. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita akan meneliti X misalkan ya, atau sesuatu lah di sini, jadi jangan dulu dikasih zakat lah. Ya, kita akan meneliti ini gambar apa, kotak lah misalkan gitu ya. Maka panduan kalau kita akan menggunakan logical framework analysis, jadi LFA ya, LFA, logical framework analysis, ini singkatan. Logical framework analysis. Ini S3 S3 mohon biasakan gunakan ini diantaranya ya. Ini bukan satu-satunya, banyak yang lain lah, tapi ini cukup banyak digunakan. Jadi berpikir S3 itu berpikir LFA, logical framework analysis. Jadi ketika kita berada di sini, nah pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan ini ada? Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, ternyata misalkan ini disebabkan oleh 3. Nah, misalkan seperti itu ya. Contoh aja ini. Ini disebabkan oleh 3. Nah, maka ketika kita berada di sini, nah ini misalkan ini apa ya? Ini biru, ini ilustrasinya yang enak gimana ya? Ntar. Ginilah ya. Ini feel ya. Misalkan seperti ini. Ya. Oke. Jadi kayak tadi, saya kembali ke contohnya Pak Muklis ya. Inflasi secara umum 2. Jadi kalau inflasi 2. Nah, ini ya. Gitu aja deh. Is. Nah, ini inflasi penyebabnya demand pull dan cost pull. Ya. Nah, kalau misalkan zakat, Pak Kang Jalal tadi, Kang Jalalnya masih ada, oke.
Nah, apa sih penyebab zakat itu ada? Jadi jangan dulu kemudian kita membuat narasi zakat adalah kewajiban. Itu selesai, Pak, Bu. Sudut pandang ekonomi tidak begitu. Kenapa sih ada zakat? Kita bisa menggunakan narasi historis. Kenapa? Karena zakat itu terlahir secara historis. Gitu. Jadi kita bisa gunakan atau kita hubungkan dengan konsep makiyah madaniyah karena zakat ada dalam Al-Qur'an. Pas dilihat zakat itu At-Taubah 60 ya. At-Taubah 60 ternyata madaniyah. Nah, sebelum masuk ke madaniyah makiyahnya apa? Ternyata fakku raqabah au it'am. Itu ya. Kembali ke contoh perkuliahan yang lalu lah. Itu ternyata fakku raqabah au it'am. Distribusi itu. Gitu ya, Kang Jalal ya. Ternyata fakku raqabah au it'am. Itu proksinya. Proksinya fakku raqabah au it'am. Dan itu ternyata muncul dari konsep akobah. Akobah itu apa sih? Ya, secara bahasa jalan mendaki terjal sehingga sulit dilalui. Kenapa itu terjadi? Nah, analisis historisnya keluar tuh. Bahkan berawal dari Arabik pra-Islam. Gitu ya. Itu Quraisy, jalur sutra. Kita kembali ke mata kuliah yang lalu ya. Quraisy, jalur sutra. Kalau menggunakan ukuran hari ini, PDB Mekah itu meningkat dengan begitu luar biasa ketika Abdul Manaf berhasil memberitahukan jalur sutra alternatif ke pihak Romawi karena terkendala perang antara Romawi dengan Persia, sehingga pasokan dari Tiongkok menjadi terhambat. Kata Abdul Manaf, lewat selatan aja. Gitu ya, lewat selatan, lewat Yaman, jadilah relatasi Wasoib dan seterusnya. Itu kalau ditulis lebih dari 200 halaman itu narasinya. Ya. Kalau mau ditulis lebih dari 200 halaman. Oke. Jadi dari sini ini ya. Nah, ini penyebabnya juga apa? Boleh jadi begini. Ya, logical framework analysis itu. Tuh. Udah mulai terlihat paradigma ya. Gitu. Yang ini juga sama. Yang ini ya, yang bawah itu. Gitu. Yang bawah juga sama. Alah. Sini aja lah. Gitu ya. Nanti gambarnya dibetulin. Terus semakin ke kiri, saya bilang ke kiri nggak kelihatan tangannya nih. Semakin ke kiri ya akan berpeluang itu. Nah, oke. Jadi inilah logical framework untuk melacak dengan arah sebagai pembentuknya. Sekarang kalau kita berada di sini, nah ini kita kasih zakat ya. Jadi zakat itu di sininya bisa kewajiban agama, bisa kesadaran, wajib sadar sih dengan mah wajib ya, gitu kan. Atau saya sadar sebelum tahu bahwa itu wajib, bahwa berbagi itu baik sebagaimana yang dikatakan Don Bush, Fisher and Starts itu ya dalam makroekonomi. Dalam bukunya makroekonomi yang saya lupa udah saya kirim atau belum itu. Ada. Dan itu satu-satunya
Oke. Shifting. Ini ya. Nih Pak Jalal, nih ya, Donbus, Fisher and Stats. Jadi saya nggak yakin ini 3 orang ini baca ayat kewajiban zakat. Tapi dia katakan seperti ini, ya. Shifting income to less wealthy families will increase overall consumption and stimulate the economy. Ini ya, terlihat? Saya berbagi layar. Ada bro. Nah ini ya, nih ya, nih Kang Jala, mohon ini. Dan seingat saya bukunya saya udah kirim ya. Kalau belum nanti saya kirim lagi. Ini ya, ini bukunya nih, kita lihat jilidnya. Ini ya, ini bukunya nih. Tuh. Oke, jadi ini. Sementara kita lihat, kita tahu ibu bapak siapa yang biasa baca Ihya Ulumuddin? Ada kitab Adabil Kasbi wal Ma'ash. Itu ya. Kitab Adabil Kasbi wal Ma'ash. Imam Ghazali menyatakan secara tegas dengan berzakat tidak akan miskin. Mantuknya seperti itu. Mafhumnya dengan berzakat kita akan kaya. Nah sekarang si penulis ini siapa? Donbus, Fisher and Stats. Ini belum, saya nggak yakin dia baca Ihya Ulumuddin, tapi dia bikin pernyataan seperti ini. Shifting income to less wealthy families. Ini kan bisa dalam konteks zakat kita bisa katakan kepada fakir dan miskin. Karena yang prioritasnya itu ya menurut Wahbah Zuhaili, wa fi tartib lahul maqasid itu will increase overall consumption and stimulate the economy. Ini. Jadi berapa ini? Jadi kalau saya kembali baca bukunya Dasgupta, ada pernyataan satir dari Dasgupta, ada buku ekonomi yang bahkan sampai 1000 halaman tidak membahas masalah utama ekonomi, apa? Kemiskinan. Jadi masalah utama ekonomi itu kemiskinan, bukan scarcity dalam kenyataannya. Karena scarcity itu hari ini tetap kita alami. Ya, tetap kita alami. Ini hari ini kita daring aja, ini kan scarcity, bentuk scarcity. Hari ini kita daring, ini bentuk scarcity. Tuh, ya. Jadi oke. Nah ini ya, ada teori permanent income. Ya ini nih, ya. Jadi konsumsi tergantung dari income. Gitu ya, jadi nanti ada istilah income effect ya, yang sekarang lagi ramai itu kan demonstration effect konsumsi itu. Saya beli A, kenapa? Karena rumah sebelah beli A. Itu ya, itu, dan itu dibahas oleh ekonomi yang kita sebut konvensional itu ya, itu dibahas gitu. Jadi oke, mumpung saya ingat ya. Jadi ibu bapak saudara, andai kita mau mengkritik ekonomi konvensional, tolong lihat dulu kritikan para ekonom konvensional kepada ilmu yang dimilikinya itu. Jangan begini, tiba-tiba menurut Islam gini, enggak, mereka itu jauh lebih dahsyat loh mengkritik ilmunya itu. Ya. Para ekonom itu jauh lebih dahsyat mengkritik kegagalan ilmu ekonomi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh umat manusia. Itu ya. Jadi mohon santuy aja ya. Mohon santuy lah. Mohon santuy. Ya. Jadi ini Bapak ya, saudara, ini kan dari Google Book, jadi halaman berikutnya tidak muncul. Ini contoh aja lah ya.
Contoh, bagaimana ilmu ekonomi memberikan guide panduan kepada kita sehingga kita bisa bisa memiliki rambu dari ilmu yang kita pelajari itu. Dan mohon posisikan kita sebagai akademisi, ya, sebagai akademisi seperti apa? Ya berbasis riset aja, gitu. Oke, gitu ya Kang Jalal dan yang lain. Ini nggak bisa multiple, tidak bisa multiple share ya. Nah, saya coba share lagi. Nih. Nah, oke. Jadi ini contoh bagaimana. Oh, ternyata bisa ya. Bagaimana kita membangun paradigma berdasarkan logical framework analysis ini. Jadi kalau kita mau bicara zakat, jangan tiba-tiba kita langsung zakat adalah kewajiban, enggak. Zakat dari sudut pandang ekonomi itu apa? Distribusi income distribution, itu ya, atau income redistribution. Nah, antara distribution dan redistribution itu juga ada penjelasan yang berbeda ya, ada penjelasan berbeda. Oke, berikutnya sekarang saya copy ya. Mana nak? Ini yes. Ya. Sekarang dari zakat bisa mempengaruhi apa saja dan kemana saja. Nih, Ibu Bapak ya. Jadi Ibu Bapak sekarang berapa bulan lagi? 12 ya, 24 bulan lagi lah. Jadi ya, dokter, atau 36 bulan lagi. Ini dari zakat ini bisa mempengaruhi apa saja dan kemana saja. Inilah contoh logical framework analysis. Ini bisa diganti dengan apapun. Pak Joni mau apa disertasinya? Tadi Pak Mukhlis itu inflasi. Nah, apa Pak Joni? Perbankan. Keuangan perbankan. Oke. Temanya Pak. Tema spesifik kan disertasi kan nggak kemana-mana Pak. Apa yang akan diangkat dari keuangan dan perbankan itu? Manajemen penghimpunan dana. Oke. Fundraising. Nah, oke. Kalau Bapak menyebut di sini fundraising. Nah, fundraising ini apa sih yang menyebabkan ada fundraising, Pak? Silahkan diisi Pak di sini Pak. Gitu. Nanti setelah fundraising ada penjelasan dari mana ini datangnya. Nanti dari fundraising ini kemana saja, ya. Gitu. Oke, ini kan secara umum kalau DPK Pak ya, proksinya DPK. Ini kan unit surplus Pak. Betul ya? Yang ini unit
defisit. Kan gitu Pak. Unit surplus Bapak bisa preteli, bisa breakdown dengan berbagai narasi yang ada. Di buku Bapak tuh ada tuh, udah ditulis sama Bapak. Udah ditulis sama Pak Joni kan? Ya. Iya, itu Pak tinggal paraphrasing. Bapak bisa sebutkan di sini. Nah, nanti dari sini, jadi ini unit surplus yang sebelah sini nih. Kalau perbankan ya, atau lembaga keuangan lah, misalkan gitu ya. Yang ini unit defisit. Nanti preteli unit defisitnya apa saja, ini bisa apapun yang kita temukan. Oke, kita coba pakai chat GPT Pak. Ya, kita coba pakai chat GPT. Oke. ChatGPT alhamdulillah lancar Prof. Cuma yang barusan Prof, yang gambar itu caranya gimana Prof? Yang mana? Yang barusan buat PowerPoint Pak. oh itu langsung. Itu kan PowerPoint Pak. Siap, siap. Pak Prof, Ya. Ya, gimana Pak? ini tadi Pak Prof sudah menyinggung masalah zakat tadi ya. Ya. Kebetulan saya ada kecenderungan untuk atau tidak gitu kira-kira tentang model pengembangan zakat produktif berbasis skenario planning untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Oke. Kira-kira seperti itu, Pak Prof. Oke. Jadi kan masalahnya umat tidak sejahtera, Pak. Ya? Masalah awalnya kan umat tidak sejahtera. Iya, betul. Iya. Masalah awalnya seperti itu. Ya kira-kira. itu. Jadi mulailah bikin narasinya dari situ, Pak. Oh, dari tidak sejahtera itu ya? Pak? Iya, gitu. Oh iya, betul. Iya. Iya. Gitu ya. Itu. Jadi berawal dari tidak sejahtera, kemudian bagaimana zakat itu bisa berfungsi untuk mensejahterakan umat. Nah, itu. Mengambil kasus di Kota Sukabumi, Prof. Ya itu. Nah, Tapi layak ya untuk diangkat? sangat layak, Pak. Nah, cuman nanti kan nasib kita ditentukan oleh para penyeminar judul. Oh iya. Nah, itu dia kenapa saya minta ibu bapak semuanya berlatih menulis itu agar kita punya bahan untuk SUP. Iya, iya. Jadi sudah nggak usah lagi semua orang mendengar inflasi disebabkan A, B, C, D. Itu hanya bagi orang yang butuh penjelasan inflasi. Tidak semua orang butuh penjelasan unit surplus, unit defisit, unit surplus. Yang butuh itu cuma Pak Joni. Kan gitu Pak. Ya. Bagi yang akan menulis disertasi tentang zakat, nggak perlu juga gitu. Tiba-tiba misalkan ketika kita ngetik nih, nulis oh ternyata kita butuh bicara unit surplus, unit defisit atau lembaga keuangan sebagai intermediary. Nah, baru masuk ke Google Scholar. Kan gitu, Pak. Sekarang ada ChatGPT. Gitu, ya. Nah, sekarang ini sebentar. Oke, ini terlihat saya masuk ChatGPT ya. Iya, oke. Unit surplus apa unit surplus, unit defisit itu. Misalkan kita tanya ChatGPT. Nah. Oke, mohon jawaban menggunakan bahasa Indonesia. Nah, nanti dia mohon maaf. Oh enggak. Nah, tuh, ini kan masih umum ya. Sekarang unit de surplus
sebagai pemilik dana pihak ketiga. Kalau dia nggak bisa baca, kalau dia nggak bisa jawab nih ChatGPT, belum baca bukunya Bambang Rianto. Ada. Hah? Ada. Tuh. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi Ibu Bapak seperti ini ya. Seperti inilah kita memanfaatkan sumber-sumber yang ada sehingga belajar kita itu efektif. Jadi Pak Joni butuh fundraising, saya berkewajiban memberikan pintu-pintu, menunjukkan pintu-pintu kalau butuh sumber-sumber fundraising, bukalah A, B, C, D. Pak siapa? Pak Jala membutuhkan properti misalkan, saya berkewajiban menunjukkan sumber-sumber properti di pintu-pintu E, F, G, H. Kan bisa begitu Pak. Oh, gitu ya? Gitu. Oke? Iya. Cekap? Saya sudah mulai serak soalnya. Luar biasa Pak Prof. Sangat-sangat membantu, mencerahkan. Ya, mudah-mudahan lah. Jadi Ibu Bapak begini ya. Saya kan sering sampaikan, di kelas boleh jadi saya dosen, Ibu Bapak mahasiswa. Di luar kelas kita teman sejawat aja Pak Bu ya. Tuh, contohnya seperti apa? Tanya Pak Joni deh. Ya, tanya Pak Joni deh. Itu Pak Joni tuh sering ngajak ngopi ke saya tuh. Ya, tanya Pak Joni, tanya siapa yang lain-lain lah ya, tanya yang lain-lain. Itu biar begini Ibu Bapak. Jadi itu satu hal lain, karena saya sering mengatakan mata kuliah yang Ibu Bapak ambil itu jangan membuat Ibu Bapak stres. Itu hidup ini udah banyak masalah, tiba-tiba kuliah tambah stres, wah nyantai aja Pak Bu. Betul Prof. Gitu ya. Jangan sampai kita kuliah kok jadi tambah stres gini ya hidup ini, nyantai aja. Hidup nggak cuma menulis artikel itu aja Pak Bu. Ya, hidup nggak cuma menulis artikel. Oke. Jadi saya pikir cukup dulu ya. Cukup dulu karena saya mau masuk ke ini ada bimbingan. Saya mau ada bimbingan. Andai Ibu Bapak bersedia berminat juga untuk melihat bagaimana saya membimbing, nanti saya akan share log saya apakah di lantai 3. Biasanya lantai 3 ruang 9 itu ruangan favorit saya. Anginnya kencang di situ. Bisa berasap soalnya. Gitu ya. Prof diizinkan selain bimbingan Prof ikut. Nanti kita lihat ya. Gitu. Oke. Seperti biasa ini sudah berapa menit nih? 1 jam 3 menit ya. Rekamannya sudah 1 jam 3 menit. Insya Allah nanti saya akan upload di YouTube terbatas seperti biasa. Mohon tidak di-share ke yang lain. Jadi bagi yang baru gabung nih Pak Mung nih, Pak Kiai ya, bagi yang baru gabung boleh nonton YouTube saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof.